Kabar baik untuk kita semua pecinta serial action The Expendables. Mengingat jika seri keempatnya dikabarkan akan rilis pada bulan September tahun ini. Bagi teman-teman yang belum tahu dengan serial ini, akan saya jelaskan. Serial ini merupakan film action bertemakan tentara bayaran, yang diisi oleh orang-orang hebat dan terkenal. Di antaranya Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold, Jet Li, dan masih banyak lagi nama-nama besar di dalamnya. Agar kalian tahu dan mengerti dengan jalan ceritanya, Mimin di sini akan menceritakan filmnya dari awal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film menunjukkan sebuah kapal besar di Laut Somalia, dan ternyata, para kru kapal itu sedang ditawan oleh para perompak kejam selama 3 bulan. Setelah mengumpulkan para korban di suatu tempat, terlihat mereka menyiapkan kamera untuk melakukan perekaman. Di saat bersamaan, datanglah kapal kecil yang diam-diam menuju kapal itu. Setelah semuanya sudah siap, para perompak itu pun merekam, dan mengancam pemilik perusahaan untuk menebus kru kapal yang mereka tawan dengan sejumlah uang. Jika tidak, maka ia akan mengeksekusi para tawanan itu. Dari atas, tiba-tiba ada sebuah laser yang mengarah ke arah perompak. Dan faktanya, ternyata mereka adalah tentara bayaran yang mendapat tugas menolong para korban, yang bernama tim The Expendables. Di antara personilnya pun terdiri dari Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Hale Caesar, Toll Roth, dan Barney Ross sebagai ketua mereka. Setelah situasi tenang, Barney berbicara baik-baik, dan ia memberikan uang sejumlah $3 juta sebagai uang tebusan para sandera. Seakan ingin menguji kesabaran Barney dan teman-temannya, para perompak itu malah ngelunjak, di mana mereka meminta uang tebusan dinaikkan menjadi $5 juta. Mendengar itu, lantas Gunnar naik darah, dan langsung menembak salah satu perompak hingga tubuhnya bucar. Tak ingin para sandera kenapa-napa, lantas mereka melemparkan bom asap, dan menghancurkan semua lampu, lalu membantai mereka dengan sangat mudah. Hingga tersisalah beberapa perompak yang masih hidup, dan Barney langsung menyuruh mereka untuk mengambil uang itu. Lalu segera pergi dari sini jika masih ingin hidup. Namun karena mereka gengsi, lantas berniat ingin membunuh para sandera. Akan tetapi, dengan secepat kilat tim The Expendables mendahului mencabut nyawa mereka. Gunnar yang masih kesal, nampak ingin menggantung mayat salah satu perompak. Melihat itu, jelas Barney melarang perbuatan Gunnar, karena hal itu bisa melanggar HAM. Melihat Gunnar yang ngeyel, akhirnya Yin naik, lalu menghajarnya dengan serius. Namun tidak diduga, ternyata Yin kalah, dan malah ditodong dengan pisau oleh Gunnar. Melihat itu, akhirnya Barney turun tangan, dan meminta Gunnar untuk melepaskan Yin. Singkat cerita, kini akhirnya mereka pulang, dan terlihat jika tangan Gunnar diikat oleh Barney sampai ia tenang. Lee yang kasihan, meminta izin Barney untuk ia melepaskan ikatan Gunnar. Setelah sampai, Lee segera bergegas ngapel ke rumah pacarnya Lisa. Setelah Lisa keluar, tanpa basa-basi mereka langsung adu bagong. Lee yang sangat cinta dengan Lisa, nampak ingin memberikan sebuah cincin tunangan. Dari dalam rumah, tiba-tiba Lee dikejutkan dengan keluarnya seorang pria lain, yang tidak lain itu selingkuhannya si Lisa, yang bernama Mamat. Lee yang kecewa, lantas segera pergi dari sana. Lalu scene berpindah ke mantan The Expendables, ia bernama Tool. Setibanya di bengkel tatonya, Tool terkejut ternyata sudah ada Barney yang memintanya untuk menyelesaikan tato di punggungnya. Tak lama kemudian, datanglah Lee dengan rasa sedih akibat diselingkuhi. Bukannya dihibur, Tool malah mengejek kepala Lee seperti tuyul. Pada saat itu pula, tiba-tiba telepon berbunyi, dan Tool segera mengangkatnya. Dari perbincangan itu, Tool mengabari Barney jika The Expendables mendapatkan 3 tawaran pekerjaan, yang 2-nya pekerjaan anak-anak, dan yang 1-nya pekerjaan neraka. Awalnya Lee menolak, namun dari sisi lain Barney langsung menyetujui tawaran pekerjaan itu. Kemudian scene berpindah ke Pulau Villena, di mana kita diperlihatkan dengan seorang diktator yang bernama Jenderal Garza. Dari bawah, datang para prajuritnya menggiring 3 orang yang dianggap mengejek jenderal dari belakang. Tidak itu saja,
Ternyata mereka juga dianggap telah mencuri sesuatu dari tanahnya. Pada saat Jenderal Garza ingin mengeksekusi mereka bertiga, tiba-tiba ia didahului oleh James Monroe, yang merupakan rekan bisnisnya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Barney menemui orang yang telah memberinya pekerjaan kemarin. Dia bernama Mr. Chuck. Sebelum memulai membicarakan bisnis, datang lagi pembunuh bayaran lainnya yang juga dihubungi Mr. Chuck. Dia bernama Trance. Di sana Mr. Chuck menjelaskan jika ada sebuah pulau yang dikuasai oleh diktator kejam yang bernama Jenderal Garza, hingga membuat para rakyat di sana menderita. Maka dari itu, Mr. Chuck meminta mereka untuk membunuh sang diktator tersebut. Mendengar cerita itu, lantas Trance tak sanggup, dan memberikan pekerjaan berbahaya itu kepada tim Barney. Setelah Trance pergi, akhirnya Barney setuju, dan ia meminta bayaran sebesar $5 juta, di mana 50%-nya harus dibayar sekarang. Mr. Chuck pun juga setuju, namun ia mengancam Barney. Jika saja Barney lari, dan tidak menjalankan misinya, maka ia bersama orangnya akan mengejar Barney dan timnya kemanapun. Setelah deal, kemudian Barney pulang ke rumah. Dan pada saat ia melihat peta Pulau Vilena, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Gunner yang mengetahui jika Barney mendapatkan pekerjaan lagi. Karena bokeh dan butuh uang, lantas Gunner meminta untuk diajak ke dalam misi. Melihat jika Gunner sangat susah diatur, dengan berat hati Barney menolak, dan memecat Gunner keluar dari tim The Expendables. Gunner yang marah, lantas mengancam Barney sembari berlalu pergi. Singkat cerita, kini mereka berkumpul untuk membahas rencana di Pulau Vilena nantinya. Dari pembicaraan singkat itu, Barney akan mengajak Lee untuk ke Pulau Vilena terlebih dahulu, untuk melihat situasi dan keadaan di sana. Singkatnya, di sini mereka berdua telah pergi. Di dalam pesawat, Lee curhat kepada Barney, jika ia mengalami nasib seperti Fajar Satboy, karena ia juga diselingkuhi oleh sang pacar. Bukannya iba ataupun kasihan, Lee malah diejek oleh Barney. Setelah cukup lama di perjalanan, kini mereka sampai di pelabuhan Pulau Vilena. Untuk mengelabuhi petugas di sana, Barney dan Lee menyamar sebagai petugas fotografer burung eksotis. Melihat tidak ada yang janggal, petugas itu pun percaya, dan mereka langsung bergegas ke suatu tempat untuk menemui pemandu mereka. Setibanya di Pasar 16, mereka dikejutkan dengan kedatangan banyak tentara yang mengambil paksa barang dagangan warga. Tak menyia-nyiakan itu, dengan cepat Lee memfoto mereka secara diam-diam. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan memasuki sebuah rumah makan Padang untuk menunggu pemandu. Tak lama mereka menunggu, datanglah seorang betina cantik yang bernama Sandra. Dan faktanya, ternyata dialah sang pemandu mereka. Di dalam mobil, Barney bertanya kenapa para tentara bertindak kejam terhadap para warga sipil. Sandra pun menjelaskan, jika dahulunya pulau ini adalah pulau yang damai dan tentram. Namun akibat kedatangan James Monroe, semuanya telah berubah, karena Jenderal Garza telah menjual jiwanya kepada Monroe demi uang. Scene berpindah ke Monroe yang menyidak ladang ganjanya. Di sana ia marah-marah kepada Jenderal Garza, karena produksi mereka terlambat 8 minggu. Akibat sangat kesal, Monroe meminta Jenderal Garza untuk lebih menekan para warga. Jenderal Garza yang tak mau dipermalukan di depan prajuritnya, meminta Monroe untuk bersikap sopan. Monroe tak peduli dengan omongan sang jenderal, karena berkat ialah sang jenderal bisa menjadi kaya raya. Balik lagi ke rombongan Barney. Di sana, Lee tiba-tiba menyuruh Sandra untuk berhenti sejenak, karena ia sudah tidak tahan untuk berak. Setelah cukup lama mereka menunggu Lee yang tak kunjung selesai, tiba-tiba datang satu truk pasukan Jenderal Garza untuk menangkap Barney dan Sandra. Karena tak bisa berkutik akibat kalah jumlah, datanglah Lee yang memberikan serangan dadakan, hingga membuat para pasukan sang jenderal menjadi panik. Lee dan Barney yang memiliki skill edan, nampak mudah membantai mereka satu persatu dengan pisau dan pistol andalan. Sedangkan Sandra, ia menjadi beban karena tak bisa berbaku hantam. Di saat tersisa satu musuh, dan Lee hampir saja tertembak, dengan cepat Barney menolongnya. Melihat nyawa mereka dalam bahaya, Lee mengambil alih kemudi, lalu gaspol menuju pelabuhan untuk kabur. Sedangkan Monroe yang juga mendapatkan kabar jika ada penyusup, langsung tancap gas untuk menangkap Barney dan Lee. Setibanya di pelabuhan,
Barney diam-diam masuk ke dalam kantor penjaga untuk ia lumpuhkan. Sedangkan Lee membawa Sandra untuk ikut kabur dengan mereka. Karena dengan kejadian ini, pasti Sandra dalam bahaya jika tetap tinggal di sini. Dengan kegoblokannya, Sandra menepis tangan Lee, karena ia ingin tetap tinggal dan tak mau meninggalkan pulau ini. Pada saat Lee menghidupkan mesin, dan para penjaga akan menyerang, dengan cepat Barney langsung menembak mereka, lalu bergegas kabur. Pada saat itu pula, ternyata Monroe dan pasukannya tiba, dan langsung menembaki Barney. Barney yang marah karena nyawanya hampir melayang, memutuskan untuk belok kembali membombardir pasukan Monroe. Setelah minyak membasahi tempat itu, Lee langsung menembaknya hingga membuat tempat itu meledak dan hancur. Monroe yang sebelumnya berhasil melompat ke air, terlihat jika ia selamat. Walaupun begitu, ia nampak marah, karena penyerangan itu membuat 41 prajurit mati sia-sia. Berdasarkan melihat dari CCTV, terungkaplah jika anak gadis Jenderal Garza lah yang menjadi pemandu mereka. Dan faktanya, ternyata Sandra adalah anaknya sang jenderal. Tak mau pandang bulu, Monroe mengerahkan banyak pasukan untuk mencari dan menangkap Sandra. Tak lama kemudian, datanglah Gunner yang menjadi pengkhianat akibat dipecat Barney. Monroe pun membayar Gunner, dan memerintahkannya untuk membunuh Barney dan timnya. Sedangkan Barney dan Lee yang sudah tiba di markas, langsung mencari tahu tentang data diri Mr. Chuck dan Monroe. Di sana, terungkaplah jika Mr. Chuck adalah seorang yang sangat penting di tubuh CIA, yang ternyata target utamanya bukanlah Jenderal Garza, melainkan James Monroe. Dia dulunya adalah seorang mantan agensi yang kini bekerja sama dengan Jenderal Garza untuk berbisnis narkoboy dalam jumlah besar. Melihat jika mereka berurusan dengan orang yang salah, lantas Barney memutuskan untuk membatalkan pekerjaan ini. Lee yang belum bisa move on dari sang pacar, memutuskan untuk kembali menemui Lisa di rumahnya. Setibanya di rumah Lisa, Lee terkejut setelah melihat jika wajah Lisa bonyok ditabok oleh Mamat. Lee yang tak terima, langsung membawa Lisa untuk ditunjukkan keberadaan Mamat biasa bermain. Setibanya di lokasi, Lee berjalan perlahan, lalu menghajar Mamat bersama teman-temannya seorang diri saja. Dengan mode ngamuk, alhamdulillah di sini Lee tidak apa-apa, dan mengancam Mamat untuk tidak berhubungan lagi dengan Lisa. Jika tidak, maka Lee akan mencincang burung Mamat, lalu dijadikan sate. Balik lagi ke Pulau Vilena, di mana Monroe menyusuri seisi pulau untuk menangkap Sandra. Barney yang memiliki perasaan terhadap Sandra, lantas curhat kepada Tull jikalau ia sangat khawatir dengan keselamatan Sandra di sana. Benar saja, ternyata di sini Sandra telah tertangkap, dan dibawa masuk untuk disiksa sembari mencari informasi tentang Barney dan Lee. Di pagi harinya, Barney mengungkapkan isi hatinya, jika ia ingin pergi ke Pulau Vilena untuk menjemput Sandra. Lee yang tak berani, lantas menolak untuk pergi ke sana lagi. Barney pun tak masalah, karena ia memang ingin pergi sendirian ke sana. Namun baru saja ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada Yin masuk, dan berkata jika ia akan ikut membantu Barney menjemput sang pujaan hati. Namun baru saja mereka sampai di lampu merah, tiba-tiba ada orang misterius yang memberondong mobilnya dengan senjata api. Beruntung di sana kaca mobil Barney anti peluru, dan Yin langsung membalas serangan mereka. Di saat Barney tancap gas untuk kabur, barulah terungkap jika pelakunya adalah Gunner. Gunner yang dibayar oleh Monroe, dan ia juga mempunyai dendam terhadap Barney akibat dipecat. Lantas sangat berambisi untuk mencabut nyawa Barney dengan tangannya sendiri. Dengan mode barbar, Barney menghindari kejaran Gunner yang masih terus memburunya kemanapun. Mempunyai ide brilian, Barney membanting setir untuk masuk ke dalam pabrik, hingga membuat mobil Gunner terbalik. Karena itu pula, Barney pun pingsan, dan Gunner langsung bangkit untuk ia membunuh Barney. Yin yang berhasil loncat sebelumnya, langsung menghantam Gunner untuk ia tantang berduel lagi. Awalnya Yin berhasil membuat Gunner kerepotan, namun karena badan Gunner sangat strong, ia pun berhasil menyerang Yin balik. Pada saat Yin akan dihempaskan ke ujung besi yang lancip, Barney berhasil sadar, dan langsung menembak Gunner. Pada saat sekarat itu, Barney meminta Gunner sebagai sahabat untuk memberitahu siapa yang telah membayarnya. Mengetahui jika pelakunya Monroe,
Lantas Barney berapi-api untuk membalas dendam. Setibanya di pesawat untuk pergi ke Pulau Vilena, Barney dibuat terkejut karena ada seluruh timnya siap untuk membantu. Di tengah perjalanan, mereka nampak mempersiapkan persenjataan untuk melakukan perang. Sedangkan Caesar, ia menyiapkan pisau tajam untuk menyunat burungnya Monroe. Di Pulau Vilena, Monroe nampak mempersiapkan banyak pasukan untuk bersiaga, jika saja Barney dan kawan-kawan akan datang lagi. Singkat cerita, kini Barney dan timnya telah tiba, lengkap dengan kostum perang khas The Expendables. Satu persatu, Barney dan tim melumpuhkan pasukan yang berjaga secara diam-diam. Sedangkan di atas, Monroe dan Jenderal Garza terlibat pembicaraan panas. Sebabnya, karena sang jenderal tidak terima jika ia diperalat, dan putrinya disiksa secara keji oleh Monroe. Balik lagi ke tim The Expendables yang menyusuri tempat sembari memasang bom di sudut-sudut ruangan. Tidak itu saja, Barney juga banyak meletakkan bom di gudang penyimpanan narkoboy, dan Yin menumpahkan banyak minyak untuk diledakkan nantinya. Di ruang penyiksaan, terlihat jika ada dua penjaga yang menghampiri Sandra untuk ia lecehkan. Beruntung datang Barney tepat waktu, dan membunuh mereka dengan kejam. Di tengah pelarian, ternyata mereka ketahuan, dan Sandra pun dibawa untuk menemui ayahnya. Sedangkan Barney, kini disiksa habis-habisan oleh Stungkul. Sesaat Barney akan dieksekusi, dari atas muncul teman-temannya yang menyelamatkan Barney dari maut. Dengan skill bela diri yang tiada duanya, Lee dan Yin berkolaborasi membantai mereka semua dengan mudah dan enjoy. Sedangkan Barney yang emosi, juga mengejar Stungkul untuk ia balas atas perlakuannya tadi. Namun karena ia tak pandai berbaku hantam, Barney pun bonyok dihajar oleh Stungkul yang biasa bermain gulat. Pada saat mereka semua terdesak oleh banyaknya pasukan, datang Caesar dengan senjata andalannya membantu dari belakang. Melihat itu, Stungkul pun ketar-ketir, dan pergi meninggalkan Barney untuk ia menjemput bosnya Monroe. Di lantai atas, terlihat jika Monroe dan Jenderal Garza masih saja terlibat percekcokan mulut. Mendengar jika Barney dan timnya telah terpojok, Jenderal Garza tidak jadi membunuh Monroe, dan langsung keluar untuk menyampaikan pidato kepada prajuritnya. Melihat ada kesempatan, Monroe pun menawan Sandra, lalu menembak Jenderal Garza dari belakang. Melihat itu, membuat ratusan prajurit Jenderal Garza marah, dan langsung memberondong tim The Expendables dengan brutal. Karena terpojok, lantas Lee menyuruh Barney untuk segera meledakkan bom. Awalnya Barney menolak, karena Sandra belum keluar dari gedung. Setelah memastikan jika Sandra sudah keluar, Barney langsung meledakkan bom, dan terjadilah baku tembak yang sangat epik. Sembari melempari sudut tempat dengan granat, Caesar juga meledakkan tower musuh dengan senjata andalannya. Tak mau kalah, Lee dan Yin juga menunjukkan aksi gila mereka dalam berbaku hantam. Tidak itu saja, mereka juga ahli dan terampil dalam menggunakan senjata maupun pisau. Barney sebagai pemimpin, ia juga memperlihatkan aksi hebatnya dalam menggunakan senjata pistol, yang dalam sekejap mata ia bisa menghabisi belasan hingga puluhan musuh. Melihat jika Monroe akan membawa kabur Sandra dengan helikopter, Yin segera melompat untuk ia melemparkan granat ke dalam genangan bensin yang sudah ia tumpahkan sejak awal. Menyadari jika Monroe masih selamat, Tol pun turun tangan untuk ia menghadapi Stungkul. Awalnya pertarungan mereka imbang, namun pada saat ada kesempatan, Tol menghajarnya sampai masuk ke dalam api. Monroe yang hampir tiba di helikopter, lantas Caesar dan Barney langsung melempar sembari menembak misil itu. Melihat jika sudah tak ada kendaraan lagi untuk kabur, Monroe membawa lari Sandra ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Barney yang berhasil menghadangnya, lantas Monroe mengancam akan menembak kepala Sandra jika Barney tak melepaskan senjatanya. Barney yang bucin, langsung menuruti kehendak dari Monroe. Benar saja, Monroe langsung menembak Barney, beruntung hanya mengenai rompi anti peluru. Dan pada saat Barney akan ditembak lagi, Sandra mendorong Monroe,
hingga Barney memanfaatkan itu untuk memberondongnya. Lee yang juga melemparkan pedang, lantas mengejek Barney jika pistolnya kalah cepat. Hingga semuanya usai, Barney berpamitan kepada Sandra untuk pulang ke Amerika. Sandra yang juga suka dengan Barney, meminta Barney untuk berjanji agar kembali ke pulau ini menemuinya. Baru saja duduk, Barney langsung diejek oleh Lee, karena ia tak menyangka jika spek idaman Barney sangatlah tinggi. Setibanya di markas, mereka senang-senang untuk merayakan kemenangan. Tanpa diduga, ternyata di sana juga ada gunner yang rupanya masih hidup. Dan pada saat Barney menembaknya waktu itu, ternyata tipis 1 senti di atas jantung, hingga membuat gunner masih selamat. Dan kini mereka memaafkan gunner, lalu berteman kembali seperti biasanya. Setelah itu scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan markas pemberontak di negara Nepal. Di sana terlihat ada seseorang yang tengah disandra oleh para pemberontak. Akibat tidak mau buka mulut, membuat dirinya disiksa habis-habisan. Tak lama kemudian, datanglah jagoan kita yang mendapat tugas menyelamatkan si Sandra. Barney dengan timnya, terlihat membawa 3 mobil besar, dengan dilengkapi senjata otomatis. Setelah berhasil masuk ke dalam markas pemberontak, Barney dan tim tak segan-segan ngebarbar dengan skill menembak yang sangat edan. Dengan menggunakan senjata dan bazooka, terlihat para pemberontak tak berkutik dibuatnya. Di dalam ruangan interogasi, mereka menyadari jika ada serangan dadakan. Untuk mencari aman, mereka dengan cepat menutup semua pintu agar tidak ketahuan. Tim The Expendables yang sudah mengetahui di mana titik letak si Sandra, langsung menerobos dinding dengan menggunakan besi. Satu persatu, tim The Expendables membantai para pemberontak di dalam sana. Sedangkan Yin yang kehabisan amunisi, terlihat membantai mereka dengan menggunakan Teflon papeda. Karena kesal dengan situasi itu, nampak salah satu pemberontak berniat membunuh si Sandra dengan menggunakan besi. Beruntung, di sini tim The Expendables datang tepat waktu, dan Sandra pun berhasil selamat. Namun pada saat topeng itu dibuka, mereka dibuat terkejut. Ternyata salah satu Sandra adalah Trance. Trance yang sangat merasa malu kepada saingannya, lantas memberikan alasan jika ia juga mendapat misi menyelamatkan si bilioner Cina. Setelah berhasil melepaskan ikatan si Sandra, mereka langsung merancang strategi untuk keluar dari sana dengan selamat. Benar saja, pada saat mereka keluar, sudah ada banyak pasukan yang menunggu kehadiran mereka. Namun berkat kerjasama yang kompak, mereka bisa menghabisi para pemberontak dengan cerdik. Tidak hanya di situ saja, pada saat mereka terbang di atas Flying Fox, masih ada banyak musuh yang menghadang. Berkat skill dan kerjasama yang epik, akhirnya sebagian dari mereka berhasil lolos dari sana, dan bergegas menaiki kapal kecil yang sudah mereka siapkan. Sedangkan Barney dan Lee yang masih di belakang, dirinya tertembak oleh 2 peluru, hingga membuatnya terjatuh dan dikepung. Beruntung di sana Barney memakai rompi anti peluru, sehingga ia tidak apa-apa. Pada saat mencekam itu, tiba-tiba dari atas ada peluru sniper yang membabat habis para musuh dengan cepat. Dia bernama Billy the Kid, sang sniper handal, yang merupakan anggota baru dari tim The Expendables. Balik lagi ke anggota yang lain. Terlihat jika saat ini mereka sedang terpojok, karena dibombardir dengan misil dari belakang secara bertubi-tubi. Sembari memberikan perlawanan kecil, datanglah Barney dan Lee yang tiba untuk menjemput mereka dengan pesawat. Namun dari sisi lain, Billy juga membantu mereka dengan sniper andalannya. Namun baru saja mendarat di air, ternyata ada satu musuh yang berhasil menyelinap ke dalam pesawat, dan Barney langsung mengirimnya ke alam baka. Pada saat waktu yang tepat, semua tim memacu gasnya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Benar saja, seakan tak ada habisnya, di depan ternyata sudah ada puluhan musuh yang sudah menghadang, dan sungainya pun telah diportal. Dengan kemarahannya, Barney membombardir mereka dengan peluru dan misil. Setelah berhasil lolos dari sana, ternyata masih ada musuh yang tersisa, yang terus memburu mereka.
Tidak itu saja, di depan juga ada bendungan besar yang menghadang. Di saat menegangkan itu, alhamdulillah di sini Barney dan tim berhasil terbang melewati si bendungan. Singkat cerita, kini mereka telah tiba di negara Cina. Agar lebih cepat mengantar si Sandra, di sini Yin memutuskan untuk mengantarkannya sendirian. Bukan tanpa sebab, karena Yin juga ingin pulang ke rumah menemui anak dan istrinya. Sebelum terjun, Yin juga menyampaikan jika ia kemungkinan tak akan kembali lagi. Setelah tiba di Amerika, kini mereka kumpul-kumpul di bar untuk merayakan keberhasilan atas misi sebelumnya. Terlihat di sana jika hubungan mereka sangatlah akrab, layaknya sudah seperti saudara. Tak lama kemudian, Billy mengajak Barney untuk berbicara secara empat mata di luar. Di sana, Billy mengungkapkan jika ia ingin resign dari tim The Expendables akhir bulan ini. Bukan tanpa sebab, karena ia ingin menikahi pacarnya yang saat ini berada di negara Prancis. Mendengar itu, jelas Barney tak melarang, dan malah mensupport atas keputusan Billy itu. Setelah itu, Barney pun segera kembali ke pesawat untuk beristirahat. Namun baru saja ia terduduk, ternyata sudah ada Mr. Chuck yang sedari tadi menunggunya. Barney yang terkejut, lantas Mr. Chuck langsung mengoceh mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Barney dan tim yang buruk. Tidak itu saja, Mr. Chuck juga menganggap jika tim The Expendables telah mencuri $5 juta darinya, karena Barney dan tim tidak menyelesaikan misi di Pulau Vilena. Untuk membayar semuanya, Mr. Chuck memberikan misi kepada Barney dan tim untuk mengambil sebuah benda yang berada di dalam bangkai pesawat, yang jatuh di pegunungan Gazak, Albania. Benda itu sangatlah berharga, dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Barney yang setuju mengambil misi itu. Lantas Mr. Chuck akan memberikan bantuan orang tambahan, yang bernama Maggie Chen. Akan tetapi, di sini Mr. Chuck mengintimidasi Barney. Jika saja Maggie lecet ataupun terluka, maka Barney dan tim akan ia lenyapkan dari muka bumi ini untuk selama-lamanya. Singkat cerita, kini Barney mengadakan pertemuan dengan Maggie di bawah jembatan Musi 2. Di sana, awalnya Barney mengira jika Maggie hanya akan menjadi beban saja. Namun dengan tegas, Maggie berkata jika ia bukan cewek TikTok, karena ia bisa memegang senjata, dan bisa menjaga diri sendiri. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana mereka telah pergi, dan saat ini sudah berada di pergunungan Gazak. Di dalam pesawat, terlihat jika Gunner mencoba menggoda Maggie untuk menarik perhatiannya. Melihat Maggie yang dingin dan tidak peduli, lantas membuat Gunner salah tingkah, dan aksinya itu pun ditertawakan oleh teman-temannya. Sedangkan di kursi depan, Lee menyayangkan keputusan Barney mengajak Maggie, dan hanya pasrah diancam oleh Mr. Chuck. Barney pun mengatakan jika ia tak ada pilihan, mengingat jika background Mr. Chuck sebagai CIA, jelas mereka semua akan dimasukkan ke dalam penjara jika saja ia menolak. Melihat jika Billy yang paling muda, lantas Maggie menebak jika ia seorang tentara. Billy pun tak menyangkal, dan menceritakan alasan ia bergabung dengan tim The Expendables. Dahulu, ia merupakan seorang anggota militer, dan saat itu ia bersama teman-temannya mendapatkan misi di Afghanistan melawan pemberontak Taliban. Di kala itu, mereka sedang terpojok, dan tidak diberi bantuan selama berjam-jam, hingga membuat semua teman-temannya mati sia-sia. Yang lebih menyakitkan, sang atasan malah membunuh anjing peliharaannya yang berada di camp. Tidak lama ia keluar dari anggota militer, ia mendengar jika tim The Expendables sedang mencari anggota, dan ia pun akhirnya bergabung, karena ia butuh uang untuk menghalalkan ceweknya. Tidak lama kemudian, mereka pun telah tiba, dan memarkirkan pesawatnya di salah satu danau. Karena jarak mereka 15 km dari bangkai pesawat, mereka pun melaluinya dengan cara berjalan kaki. Billy yang masih muda, lantas menaiki bukit itu dengan sangat mudah, hingga membuat semua tim menjadi tercengang. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di puing pesawat, dan Maggie langsung masuk untuk mengambil barangnya. Dengan dibantu Barney dan Caesar, Maggie mencoba membuka kode brankasnya. Untuk berjaga-jaga, sebagian tim menunggu di luar dengan senjata lengkap. Maggie yang salah memasukkan kode, lantas membuat pemicu bomnya aktif selama 1 menit. Bukannya takut ataupun panik, Maggie malah nekat mencoba-coba memasukkan kode yang lain. Dan pada saat tinggal beberapa detik lagi akan meledak,
Akhirnya Maggie berhasil. Setelah itu, mereka pun hendak pulang. Melihat jika Billy menghilang, lantas Barney sembari memanggil-manggilnya. Pada saat itu pula, muncullah sekelompok penjahat dari kepulan asap. Yang lebih membuat Barney terkejut, ialah ada Billy yang tertangkap, dan saat ini dijadikan sandra. Ia bernama Jean Villain. Kita sebut saja Yanto. Yanto yang juga menginginkan benda itu, memaksa Barney dan tim untuk memberikan benda itu kepada dirinya. Jika tidak, maka ia akan membunuh Billy dengan kejam. Karena tak ada pilihan, Barney pun membuang senjata, dan memberikan benda itu kepada Yanto. Pada saat helikopternya datang, Yanto menyuruh Barney dan tim untuk tengkurap ke tanah. Karena tak ada pilihan, Barney pun lagi-lagi menurutinya. Namun bukannya menepati janji, Yanto tetap saja membunuh Billy dengan belatinya Barney. Melihat jika ia akan mati, Billy menitipkan sepucuk surat kepada Barney untuk diberikan ke pacarnya. Melihat jika benda itu sangat diincar, lantas Barney memaksa Maggie untuk menunjukkan isinya. Dengan rasa bersalah, Maggie memberitahukan jika benda itu bisa menunjukkan titik lokasi 5 ton senjata plutonium milik Rusia. Dan apabila jatuh ke tangan orang yang salah, maka dunia akan hancur. Setelah mendengar semuanya, mereka pun mengubur mayat Billy dengan layak. Sembari membaca surat Billy yang menunjukkan jika ia diperlakukan dengan baik oleh tim, membuat jiwa Barney bergejolak hebat, dan ia pun memutuskan untuk balas dendam kepada kelompok Yanto. Balik lagi ke Yanto yang saat ini sudah tiba, dan melanjutkan dengan mobil menuju ke tambang plutonium. Di tengah perjalanan, Barney dihubungi oleh Mr. Chuck. Di sana, Mr. Chuck menanyakan apakah Barney dan tim telah berhasil. Mendengar jika Barney gagal, lantas lagi-lagi Mr. Chuck kembali mengancam Barney. Barney yang sudah muak dengan Mr. Chuck, berkata jika salah satu anggotanya harus tewas demi misi ini, dan ia sudah tak peduli dengan Mr. Chuck. Barney juga akan membuat perhitungan dengannya, setelah selesai melakukan balas dendam kematian Billy. Setibanya di dalam tambang, ternyata Yanto melakukan kerja paksa kepada warga lokal untuk menggali plutonium incarannya. Bukan hanya tidak digaji, Yanto juga menyuruh tangan kanannya Hector untuk mengeksekusi para pekerja yang sudah tidak berguna lagi. Sambil berjalan, Yanto memaksa Hector untuk mencari orang tambahan menggali plutonium. Ia tak peduli jika itu anak-anak maupun wanita, karena dalam 3 hari ke depan, sudah ada pembeli yang menghargai miliaran rupiah per kilonya. Balik lagi ke tim The Expendables yang sudah mendapatkan titik lokasi tim Yanto. Setibanya di darat, Barney bersama Lee memasuki salah satu bar untuk mencari informasi keberadaan tambang. Benar saja, baru saja mereka masuk, sudah ada orang besar yang melihat dengan sinis. Tak gentar sedikit pun, Barney dan Lee langsung menghajar mereka semua dengan menggunakan bogem mentah. Untuk mengorek informasi, kini giliran Maggie yang akan beraksi dengan menggunakan pisau sunat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi tambang. Melihat jika jaraknya masih sangat jauh, Barney dan tim pun memutuskan untuk menginap di bekas pangkalan militer Soviet zaman dulu. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana mereka masak pindang tulang untuk menganjal perut. Setelah selesai makan, terlihat jika semua tim sudah tidur, dan hanya Barney seorang yang masih galau memikirkan kematian Billy. Pagi harinya, semua tim sudah bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, di sini Gunner malah masih ngorok, hingga membuat Barney jengkel dengan suaranya. Caesar yang ingin ngopi di luar, tiba-tiba ia terkejut melihat jika sudah ada puluhan musuh yang siap membombardir mereka. Dengan menggunakan senjata seadanya, Barney dan tim mencoba menahan mereka. Situasi mereka semakin dibuat buruk, setelah ada bantuan tank yang menyerang mereka. Barney yang sudah kehabisan amunisi, lantas menghubungi Lee, dan menanyakan di mana ia sekarang, karena situasi sedang gawat darurat. Dan faktanya, ternyata saat ini Lee dalam perjalanan membawa pasokan senjata. Mereka yang sudah terpojok, tiba-tiba ada peluru misterius yang membombardir para musuh dengan sangat cepat. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Booker menemui mereka. Dan faktanya, ternyata Booker temannya Barney,
dan saat ini ia mendapatkan misi di daerah ini. Mendengar itu, Barney pun meminta tolong dari Booker untuk membantunya melawan pasukan Yanto. Booker yang terbiasa bekerja sendiri, lantas menolak mentah-mentah. Walaupun begitu, Booker menyarankan Barney untuk pergi ke desa pemulutan, yang berada di ujung jalan, karena penduduk desa itu juga membenci kelompok Yanto, dan siapa tahu mereka bisa menolong. Tak lama kemudian, datanglah Lee yang membawa banyak pasokan senjata. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke ujung jalan, untuk ke desa yang disarankan oleh Booker sebelumnya. Setibanya di sana, tiba-tiba ada serangan dadakan, yang membuat mereka semua terkejut. Bukannya takut, mereka malah ngakak, karena para penyerang ialah emak-emak dan nenek-nenek yang amatir, sehingga tembakannya meleset semua. Setelah Maggie menjelaskan jika mereka bukan orang jahat, dan akan membantu melawan pasukan Yanto, akhirnya para emak-emak itu pun melunak. Di sana, para emak menjelaskan jika semua laki-laki di desa ini sudah diambil paksa oleh Yanto untuk menambang, yang tersisa saat ini hanyalah anak-anak yang mereka sembunyikan. Sedangkan di dalam tambang, Hector mengabari Yanto jika semua plutonium telah ditemukan. Tak lama kemudian, datanglah banyak anak buah Yanto akan mengambil laki-laki yang tersisa. Namun malang bagi mereka, karena tim The Expendables masih ada di sana. Lee, Maggie, Barney, dan semua anggota tim terlihat membantai mereka semua dengan sangat enjoy. Baik dengan tangan kosong, maupun dengan menggunakan senjata andalan. Dirasa sudah tak bersisa lagi, Barney dan tim pun melanjutkan perjalanan menuju ke tambang. Merasa jika semua plutonium sudah mereka ambil semua, dengan kejam Yanto menyuruh Hector untuk mengumpulkan semua penambang, dan membantai mereka semua untuk menutupi kejahatan mereka. Tim The Expendables yang sudah tiba di tambang, Barney terkejut melihat jika penjagaannya sangatlah ketat. Bahkan mereka juga ada senjata anti-tank. Melihat jika tak bisa ditembus dengan jalur darat, Barney pun mempunyai ide yang sangat gila. Ternyata, di sini Barney dan tim balik lagi ke pesawat, dan membombardir mereka dengan menggunakan misil. Setelah itu, ia dengan nekat menerobos masuk menggunakan pesawat. Pada saat semua penambang akan dieksekusi, datanglah Barney dan tim menyelamatkan mereka tepat waktu. Walaupun begitu, ternyata Yanto telah keluar dengan membawa semua plutonium. Tidak itu saja, Yanto juga sudah memasang peledak untuk menghancurkan tambang. Tim The Expendables dan para warga pun terjebak di dalam sana. Tak mau mati sia-sia di dalam tambang ini, Gunner pun mencoba menunjukkan keahliannya dalam membuat bom. Dengan menggunakan bebatuan fosfor, dan dicampur dengan bubuk mesiu, Gunner yakin jika ledakannya sangatlah besar. Secara tidak terduga, tiba-tiba dindingnya bergoyang dan hancur. Dan faktanya, ternyata itu Trance yang datang membantu. Para istri yang bertemu dengan suaminya lagi, lantas sangat senang, dan sangat berterima kasih kepada Barney dan tim. Di saat Barney mengira jika Trance datang sendiri, ternyata ia kesini bersama Mr. Chuck. Tidak hanya membawa persenjataan lengkap, ternyata Mr. Chuck juga membawa helikopter tempur. Tak mau buang-buang waktu, mereka bergegas mengejar Yanto ke bandara udara. Setelah tiba, mereka bersiap-siap dengan formasi masing-masing. Dan pada saat pasukan Yanto tiba, mereka pun langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Yanto yang panik, menyuruh para anak buahnya untuk menaikkan semua plutonium ke pesawat, sedangkan ia bersama yang lain akan menghambat Barney dan tim. Barney bersama Trance dan Mr. Chuck, langsung melakukan serangan dengan menggunakan senjata. Tak mau kalah, para anggota yang lain juga menunjukkan taji dalam berperang. Tidak hanya mereka saja, ternyata dari atas ada Booker yang juga ikut membantu melawan pasukan Yanto. Mr. Chuck yang sudah lama tidak merasakan sensasi ini, lantas sangat ketagihan dalam membantai musuh. Sedangkan Lee, ia memburu Hector yang akan membawa kabur sebagian plutonium. Dalam hitungan detik, Lee berhasil membabat abis keroconya Hector. Hector pun turun tangan, dan terjadilah baku hantam.
Barney yang melihat Yanto kabur, langsung mengejarnya untuk balas dendam. Balik lagi ke Lee yang sangat sengit saling jual beli pukulan. Singkat cerita, kini akhirnya Lee berhasil mengalahkan Hector. Sedangkan Barney yang berhasil membabat abis pengawal Yanto, meminta Maggie untuk tunggu di luar, karena ia ingin menyelesaikan urusannya dengan Yanto 1 lawan 1. Di dalam sana, terlihat mereka melakukan buy-one senjata andalan. Setelah pelurunya habis, Yanto menantang Barney untuk berduel dengan tangan kosong. Barney pun setuju, dan mereka pun berbaku hantam. Awalnya Barney menang, namun kemudian Yanto berhasil comeback. Tak ingin kematian Billy sia-sia, Barney akhirnya bangkit lagi. Dan mereka pun saling jual beli pukulan. Barney yang berhasil membuat Yanto terpojok, langsung mengambil kembali belatinya, lalu menarik dan menusuk jantung Yanto, sama seperti apa yang ia lakukan terhadap Billy sebelumnya. Setelah cukup lama, akhirnya Barney keluar, dan membuat Maggie menjadi lega. Setibanya di luar, Trance tak percaya jika Barney berhasil membunuh Yanto. Sebagai bukti, Barney pun memberikan potongan kepala Yanto, yang membuat mereka berdua terdiam. Sebagai rasa terima kasih karena plutonium sudah ia dapatkan, Mr. Chuck pun menganggap lunas hutangnya Barney dan tim. Tidak itu saja, Mr. Chuck juga memberikan pesawat capung tua untuk transportasi Barney dan tim pulang ke rumah. Kemudian, di sini Maggie menawarkan diri untuk tetap tinggal di sisi Barney. Barney yang tak ingin hidup Maggie terkena sial, lantas menolaknya secara halus. Setelah semuanya selesai, kini giliran mereka akan bersiap pulang. Di dalam pesawat, mereka minum-minum, dan merayakan kemenangan ini untuk almarhum Billy. Setelah itu, Lee lagi-lagi mengejek Barney untuk belajar silat, karena setiap kali melakukan misi, pasti wajah Barney selalu bonyok. Setibanya di Amerika, Barney mengirimkan paket kepada pacarnya Billy yang berada di Prancis. Setelah dibuka, ternyata isinya bergepok-gepok uang, dan sepucuk surat cinta dari Billy. Setelah itu scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan penjara tersembunyi, yang bernama Penjara Denzali. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan dengan tim The Expendables yang sedang merakit jebakan kawat melintang di atas rel kereta. Setelah selesai mereka pun bergegas menaiki helikopter. Tak lama kemudian datanglah kereta lapis baja yang sedang membawa narapidana berbahaya untuk dipindahkan ke penjara Denzali. Setelah mereka berpapasan, tim The Expendables langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Tak tinggal diam, nampak para militer juga memberikan perlawanan yang sengit. Tak sampai di situ saja, mereka juga mengeluarkan senjata berat memberondong tim The Expendables. Dengan kecerdikannya, Barney menurunkan helikopternya membelakangi kereta. Dan pada saat para militer hanya fokus ke belakang, mereka pun akhirnya terkena jebakan yang dibuat oleh tim The Expendables. Lee dan Tol bersama Gunner pun segera turun untuk membebaskan sang narapidana. Dia bernama Dr. Death, kita sebut saja namanya Dok. Sedikit cerita, mereka segera naik ke atas untuk kabur dari sana. Namun setibanya di atas, terlihat jika Doc sangat emosi kepada sang jenderal yang memperlakukannya dengan kejam, ia pun berbalik arah untuk membalas dendam. Setelah berhasil menghabisi sisa militer di sana, Doc mempercepat laju kereta sembari memberondong penjara Denzali. Dan pada saat hampir tabrakan, Doc segera naik ke helikopter, hingga membuat penjara itu meledak dan hancur berkeping-keping. Setibanya di bandara, Doc sedikit kesal dengan Barney yang baru menyelamatkannya setelah 8 tahun. Namun tanpa banyak omong, Barney meledakkan helikopter itu, dan melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Di tengah perjalanan, Doc menunjukkan sikap tengil untuk mengintimidasi Gunner dan Tol. Namun dari perbincangan mereka, terungkaplah jika Doc anggota The Expendables generasi pertama, seangkatan dengan Barney Ross. Lee yang tak percaya, lantas memastikannya lagi kepada Barney. Doc pun menghampiri Barney, dan meminta untuk mempercepat laju pesawat, karena ia sudah tidak sabar untuk merasakan udara bebas. Barney pun mempertegas, jika mereka tidak akan langsung pulang,
karena ia akan mengajak Doc untuk menghentikan penjualan senjata ilegal di Somalia terlebih dahulu. Tidak itu saja, Barney juga menyuruh Doc untuk berterima kasih kepada teman-teman yang lain, karena sudah membantunya menyelamatkan Doc. Thank you. Setibanya di Somalia, mereka langsung dijemput oleh Caesar dengan menggunakan kapal kecil. Setelah tiba di tempat transaksi, mereka pun segera turun, dan menyelinap secara diam-diam. Satu persatu, tim The Expendables membantai penjaga di sana dengan sangat mudah. Dengan kebarbarannya, Doc segera naik untuk menunjukkan kehebatannya dalam berparkur, hingga membuat sebagian tim terpukau. Setelah selesai melumpuhkan penjaga, dan mengambil alih salah satu krain, Doc menyuruh tim untuk segera masuk ke dalam kontainer. Setibanya di atas, datanglah sang penjual senjata ilegal yang bernama Stonebank. Melihat itu, tiba-tiba Barney terkejut dan syok. Terlihat seperti menyimpan dendam mendalam, Barney tak bisa lagi menahan, dan segera menyerang untuk membunuh Stonebank. Namun akibat penjagaan yang sangat ketat, di sini Stonebank berhasil kabur. Dan malah mereka yang diserang secara membabi buta dengan menggunakan bazooka. Melihat itu, Caesar dan Gunner pun turun tangan membantai pengawal Stonebank dengan menggunakan Garen. Mereka pun memanfaatkan itu untuk segera kabur dari sana menggunakan mobil pickup. Melihat banyak musuh yang berdatangan, Barney dan tim sembari memberikan perlawanan agar bisa menahan mereka. Tidak itu saja, mereka juga memanfaatkan momen tersebut untuk menukar mobil, dan melanjutkan pelarian. Karena situasinya tidak memungkinkan, mereka memutuskan untuk mundur, dan Caesar pun memacu kapalnya untuk ikut bergabung dengan tim. Setelah digempur habis-habisan dengan senjata, Barney dan tim akhirnya berhenti, dan memberondong mereka dengan kekuatan penuh. Merasa jika mereka menang, tiba-tiba dari atas datang Stonebank dengan helikopter tempurnya. Dengan menggunakan sniper, Stonebank sudah membidik wajah Barney, namun tiba-tiba ia berubah pikiran, dan lebih memilih menembak paha dan pantat Caesar. Tidak itu saja, Stonebank juga melempar bom berkekuatan besar. Atas serangan yang mendadak itu, terlihat jika semua tim babak belur, dan terlebih lagi Caesar yang sangat kesakitan luar biasa, hingga membuatnya menjadi koma. Setibanya di rumah sakit, Caesar diberikan perawatan yang paling baik. Mereka nampak lesu, karena mendengar jika kemungkinan Caesar untuk hidup sangatlah kecil. Barney pun memberikan cincin keberuntungannya, berharap jika Caesar akan selamat. Tak lama kemudian datanglah Trance yang berbelasungkawa, dan ia juga menyuruh Barney untuk pensiun, mengingat jika umur mereka sudah uzur. Dengan tegas Barney menolak, karena ia ingin balas dendam kepada Stonebank terlebih dahulu. Mendengar Stonebank masih hidup, membuat Trance terkejut dan tak percaya, karena dulu ia dikabarkan tewas di tangan Barney. Walaupun begitu, Trance menawarkan diri jika saja Barney butuh bantuan untuk melawan Stonebank. Di luar, ternyata Barney sudah ditunggu oleh kepala operasi agen FBI yang bernama Drummer. Dan faktanya, ternyata Drummer menggantikan posisi Mr. Chuck. Di sana Drummer mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Barney dan tim yang telah gagal menangkap Stonebank, mengingat jika Stonebank menjual senjata ilegalnya kepada para pemberontak di penjuru dunia. Walaupun begitu, Drummer memberikan tim The Expendables kesempatan satu kali lagi. Esok harinya, Barney mengumpulkan semua tim untuk membahas sesuatu yang penting. Tanpa panjang lebar, Barney langsung membubarkan The Expendables, karena ia tak ingin terjadi apa-apa dengan mereka. Awalnya semua tim menolak, karena semua resiko akan mereka tanggung sendiri. Namun tetap saja, tekad Barney sudah bulat untuk mempensiunkan mereka semua. Lee yang tak terima, mencoba membujuknya di luar, namun tetap saja hasilnya sama. Setelah itu Barney langsung pergi ke kota Las Vegas, Nevada untuk menemui teman lamanya yang bernama Bonaparte. Di sana Barney meminta Bona untuk dicarikan anggota baru yang lebih muda untuk memburu Stonebank. Mendengar Stonebank masih hidup, membuat Bona terkejut, dan ia pun langsung mengajak Barney untuk merekrut anggota baru. Yang pertama bernama Thorn,
Dia merupakan seorang peretas yang sangat hebat. Setelah itu Barney terbang ke kota New York untuk menemui kandidat kedua. Dia bernama Luna. Dia seorang security bar yang sangat jago dalam berbaku hantam. Kemudian Barney pergi ke kota Arizona untuk menemui kandidat ketiga. Dia bernama Galgo, yang merupakan seorang mantan militer, dan juga sangat ahli dalam berparkur. Namun setelah mengetahui jika Galgo sudah tua, dengan tegas Barney menolaknya, karena ia hanya ingin merekrut anggota muda. Lalu kandidat yang keempat berada di kota California. Dia bernama Marlito, seorang anggota militer yang jago dalam menggunakan berbagai senjata. Dan kandidat terakhir berada di negara Meksiko. Dia bernama John Smile, pria bertalenta yang jago dalam operasi khusus. Namun walaupun ia kalah dan tak jago dalam berbaku hantam, Barney tetap saja mau merekrutnya. Setelah selesai mengumpulkan tim baru, Barney hendak ingin berangkat untuk mempersiapkan semuanya. Baru saja masuk ke dalam mobil, Barney dikejutkan dengan adanya drummer yang sudah menunggunya. Drummer memberitahukan keberadaan Stonebank saat ini di daerah Bukares, dan hendak bertransaksi dengan mafia Albania. Drummer juga mengingatkan Barney untuk tidak membunuh Stonebank, karena ia akan diadili atas kejahatan perang. Di pagi hari sesaat Barney bersiap-siap pergi dengan tim baru, tiba-tiba tim lama Barney datang, dan mengejek tim baru Barney dengan sebutan anak ingusan, mengingat jika mereka masih muda dan minim pengalaman. Untuk menghindari keributan, Barney langsung pergi dan mengusir mereka. Tim lama yang masih tidak terima, lantas mencoba memprovokasi mereka, hingga terjadilah percikan emosi di antara mereka. Namun beruntung di sana ada John yang mengatasi semuanya, hingga Lee dan teman-teman pun pergi dengan rasa kesal. Dengan ditemani oleh Trance dan tim baru, Barney langsung terbang ke Bukares untuk menangkap Stonebank. Di tengah perjalanan, John memaksa Barney untuk menunjukkan siapa yang akan mereka buru. Awalnya Barney menolak memberitahu. Namun karena John memaksa, Barney pun memberikan dokumen rahasia itu kepada John. Melihat foto dan semua kejahatan Stonebank, membuat John sangat terkejut, karena di tangan Stonebank ada tato The Expendables. Sedangkan tim lama yang dipensiunkan nampak boring dan bosan, karena tidak lagi melakukan aktivitas yang menantang adrenalin. Setibanya di titik lokasi, semua tim segera terjun bebas dengan menggunakan parasut. Pagi pun tiba, di mana semua tim telah bergerak menjalani operasi mengintai dan membaca pengawalan Stonebank. Sesaat Stonebank sudah tiba bersama pengawalnya, Luna pun bergerak berpura-pura tertabrak, hingga membuat semua pengawal Stonebank sigap untuk menyerang. Setelah mengetahui kekuatan dari penjagaan Stonebank, semua tim berkumpul kembali merancang strategi jitu untuk menangkap Stonebank hidup-hidup. Dan pada saat semua rencana tersusun rapi, semua tim langsung terjun ke lapangan untuk menyergap Stonebank di dalam gedung pertemuan. Thorn dengan keahliannya, segera meretas semua sistem di dalam gedung, dan sebagian tim berpencar ke berbagai arah, di mana Marlito bersama John lewat dari atas atap, sedangkan Barney dan Luna lewat dari bawah gorong-gorong. Dari monitornya, Thorn menyampaikan tanda bahaya, karena orang yang akan bertransaksi dengan Stonebank tiba lebih awal, dan dia bernama Goran. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan misi karena sudah nanggung. Di dalam gedung, Barney dan tim satu persatu melumpuhkan anak buah Stonebank yang berjaga. Dan pada saat mereka bertemu, Stonebank langsung memberikan senjata pesanan Goran. Tidak itu saja, Goran juga memesan senjata nuklir untuk merudal kang parkir liar di Indonesia. Pada saat itu pula, Thorn segera mematikan lampu gedung, dan semua tim The Expendables langsung membantai semua orang kecuali Stonebank. Dengan keahliannya, Thorn menggiring Stonebank untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah ditentukan. Setelah ia berhasil dijebak, Luna segera turun untuk menangkapnya. Tanpa berlama-lama, mereka langsung membawa Stonebank dengan menggunakan mobil paket. Trance pun menghubungi Barney, dan menyuruhnya untuk lebih cepat, karena ia sudah bosan menunggu. Baru saja terbangun dari pingsannya, Stonebank langsung ditonjok oleh Barney yang nampak sangat marah. Namun bukannya takut, Stonebank semakin membuat kesal, di mana ia secara terus-menerus memancing emosi Barney, hingga membuat Barney sangat kesal dan ingin sekali menembaknya.
Pada saat itu pula, terungkaplah jika Stonebank dulunya mantan The Expendables angkatan pertama bersama Barney. Namun karena ia gila uang, membuatnya berkhianat dan keluar dari tim, untuk berbisnis senjata ilegal. Melihat anak buahnya sudah dekat, Stonebank pun memberontak, dan semua tim pun akhirnya menyadari jika di jam tangan Stonebank memiliki GPS. Benar saja, secara tiba-tiba dari atas ada anak buah Stonebank yang membazoka. Barney yang berhasil selamat, mencoba mengambil senjata untuk membunuh Stonebank. Namun sayangnya, ia dibazoka terlebih dahulu oleh anak buah Stonebank hingga terpental ke Sungai Musi. Sementara anggota tim yang lain, kini ditangkap dan dikumpulkan untuk dieksekusi. Stonebank pun melarang, selagi mayat Barney belum ditemukan. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Barney ditemukan oleh beberapa anak buah Stonebank yang mencarinya. Mengira jika Barney sudah tak berdaya, lantas mereka semua tertawa dan nampak santuy. Melihat itu, Barney langsung memanfaatkannya untuk membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Setelah itu Barney secara perlahan kembali ke pesawat untuk menemui Trance. Melihat jika Barney masih selamat membuat Trance senang, dan ia pun menunjukkan video kiriman dari Stonebank, yang menunjukkan jika para timnya disandra dan disiksa. Stonebank pun memberikan Barney waktu 2 hari untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, maka ia akan mengeksekusi mereka semua. Melihat itu, Barney pun tak bisa tinggal diam, dan ia pun segera balik untuk menyelamatkan tim barunya. Setelah tiba, terungkaplah jika di sini Barney akan menyelamatkan timnya seorang diri saja. Setelah selesai mengemasi persenjataan, tiba-tiba ada Galgo yang menemui Barney. Di sana Galgo lagi-lagi membujuk Barney untuk menerimanya bekerja. Awalnya Barney tetap menolak, namun karena Galgo terus-terusan memaksa, akhirnya ia pun diterima oleh Barney. Setelah cukup lama memasukkan persenjataan, kini mereka berdua pun akan berangkat menyelamatkan tim baru. Dengan tidak terduga, ternyata di depan sudah ada tim lama yang menghadang Barney untuk ikut membantu. Barney pun heran dari mana mereka tahu jika ia berada di masa sulit. Lee pun menunjukkan jika Trance lah yang memberitahukan semuanya. Karena tak ada pilihan, akhirnya Barney setuju menerima bantuan dari mereka. Dengan cepat, ia pun mengusir Galgo dari kursi depan, karena kursi itu hanya milik Lee seorang. Sedangkan di belakang, terlihat jika Galgo terus-terusan mengoceh hingga membuat semua tim menjadi pusing. Di kursi depan, Barney mengungkapkan jika ia sangat merindukan Lee. Tak lama kemudian, tiba-tiba Barney dihubungi oleh Drummer kembali. Di sana Drummer lagi-lagi mengingatkan Barney untuk menangkap Stonebank hidup-hidup, karena ia akan diadili. Barney yang kesal, nampak melempar HP-nya ke belakang, yang membuat Drummer putar arah untuk melakukan sesuatu. Setibanya di bandara, ia sudah ditunggu oleh Trance dan Yin yang saat ini sudah bekerja kepada Trance. Dari perbincangan mereka, terungkaplah jika mereka akan melakukan evakuasi. Setibanya di daratan Asmanistan, kini Barney dan tim melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Melihat medan yang terjal dan susah dilewati, semua tim pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi titik tim baru Barney disekap. Di tengah perjalanan, Galgo pun sambil menceritakan kisahnya dulu sewaktu menjadi militer. Dulu, ia bersama timnya mendapatkan misi penyelamatan Sandra, dan ketahuan lalu diserang oleh musuh hingga membuat semua timnya tewas. Mendengarkan cerita itu, Barney pun menyadari jika Galgo ini bukanlah orang kaleng-kaleng. Setibanya di gedung terbengkalai, Barney melihat 4 orang di dalam gedung itu. Secara perlahan, mereka memasuki dan menyelusuri seluk-beluk gedung. Setibanya di titik lokasi, mereka terkejut ternyata 4 orang itu adalah tim baru Barney. Baru saja selesai melepaskan mereka, Barney dan tim dikejutkan dengan video call Stonebank yang ternyata sengaja menjebak mereka. Di sana Stonebank memberitahukan jika di segala penjuru gedung telah ia pasangi peledak C4. Namun dengan keahlian hackingnya, Thorn mencoba menghalangi sinyal peledak dengan menggunakan alat seadanya yang dibawa oleh Gunner. Dan pada saat tinggal beberapa detik lagi, akhirnya Thorn berhasil memblokir sinyalnya. Walaupun begitu, mereka cuma memiliki waktu 25 menit saja, karena baterai alat itu akan segera habis.
Melihat itu membuat Stonebank sangat marah, dan menurunkan ratusan pasukan Azmanistan untuk menyerang Barney dan tim. Karena sangat frustasi, membuat semua tim menjadi chaos dan saling menyalahkan. Barney pun menenangkan, dan mengajak mereka untuk bekerja sama sebagai tim, supaya bisa mengalahkan mereka semua. Pada saat helikopter dan ratusan musuh tiba, tim The Expendables membagi senjata, dan berpencar ke berbagai sudut gedung untuk mengimbangi mereka. Dengan keahlian masing-masing, Barney dan tim melumpuhkan mereka satu persatu dengan menggunakan senjata. Bisa dilihat, jika di sini tim baru dan tim lama sangat kompak, dan bisa saling berkolaborasi dalam berperang. Stonebank yang marah langsung menerjunkan beberapa tank untuk membombardir tim The Expendables. Tim yang terkejut dengan serangan itu nampak kocar-kacir dihantam rudal. Barney yang takut sinyal bomnya terganggu, menyuruh Thorn untuk manjat ke atas gedung. Dengan ilmu monyetnya, terlihat jika Thorn dengan sangat mudah memanjat walaupun dirudal habis-habisan. Sedangkan tim yang lain, mereka terus memberikan perlawanan walaupun keadaan tidak memungkinkan. Barney yang ngebarbar, langsung diincar oleh tim musuh dengan menggunakan tank dan helikopter tempur. Dan pada saat Barney akan ditembak, tiba-tiba ada helikopter lain yang membantu mereka melawan pasukan Azmanistan. Dan ternyata, itu Drummer bersama Trance dan Yin. Dengan mode barbar, Trance dan Yin langsung membantai musuh dengan senjata mereka. Melihat ada pasukan bermotor yang datang, John segera mencuri satu unit untuk transportasinya membantai lawan. Tol dan Gunner yang tak mau kalah dengan anak baru, juga menunjukkan aksinya menghabisi musuh dengan menggunakan tank. Galgo bersama Luna dan Marlito juga menunjukkan skillnya dalam membantai musuh dengan sangat epik. Dengan mode konyol bercampur dengan keberuntungan, Galgo selalu selamat dari maut, dan ia pun berkolaborasi dengan Luna dalam membantai musuh. Setelah cukup lama bertempur, akhirnya Luna dan Galgo berhasil menang dengan mudah. Berpindah ke Lee yang juga tak tinggal diam, di mana dengan skill tarung dan senjata, ia membabat lawan dengan sangat mudah. Dan pada saat ia hampir tertembak, beruntung ada Doc yang sadar dari pingsannya. Balik lagi ke kelompok Drummer, Trance dan Yin yang sedang asik melumat lawan, dikejutkan dengan kedatangan dua helikopter tempur lawan. Drummer pun kabur sembari mencari celah untuk melumpuhkan mereka. Dan pada saat yang tepat, Trance dan Yin pun segera memberondongnya dengan senjata. Di tengah pertempuran, John tak sengaja melihat ada banyak bala bantuan musuh yang akan datang. Ia pun memberitahukan kepada tim sembari kabur dari sana. Barney yang melihat itu, meminta Drummer untuk menjemput mereka di atas. Drummer pun setuju, dan memberikan waktu 5 menit untuk tiba di atas atap. Seluruh tim yang mendengar itu, lantas bergegas naik ke atas sembari menghabisi musuh. Stonebank yang tak ingin tim The Expendables kabur, memerintahkan tangan kanannya Huluk untuk menghalau mereka. Setibanya di gedung pertempuran, Huluk langsung berlari untuk menyergap tim The Expendables. Balik lagi ke Barney yang perlahan membantai musuh yang tersisa. Namun dengan tidak terduga, ternyata ia sudah diincar oleh puluhan musuh yang menggunakan senjata dan bazooka. John yang melihat itu, langsung memacu gas motornya untuk menghampiri Barney. Balik lagi ke Huluk yang menyergap Lee untuk diajaknya baku hantam. Pada saat bersamaan, Doc juga menghajar musuh yang menghadang. Tak lama baku hantam, Lee berhasil menang dengan sangat mudah. Melihat jika semua anak buahnya tidak becus membuat Stonebank marah, dan ia pun memutuskan untuk turun tangan sendiri melawan tim The Expendables. Drummer yang sudah tiba di atas atap, menyuruh Trance dan Yin untuk membersihkan area sekitar dari para musuh. Dengan skill yang dimiliki oleh mereka berdua, nampak sangat mudah membereskan semuanya. Semua tim yang juga berhasil mengalahkan musuh, segera naik ke atas untuk ikut helikopter Drummer. Sedangkan di sisi Barney, tiba-tiba ia dipanggil dan ditembak oleh Stonebank. Melihat jika Barney selamat berkat menggunakan rompi anti peluru, ia pun turun dan menantang Barney untuk baku hantam dengan tangan kosong. Dengan mengerahkan semua tenaga, terlihat jika Barney dan Stonebank saling jual beli pukulan. Setibanya di atas,
semua tim tiba-tiba dihalau oleh sebagian musuh yang tersisa. Beruntungnya, di sana ada Trance dan Yin yang tiba, dan mereka pun segera naik ke helikopter. Lee dan Tol yang terkejut ada Yin, lantas bertanya kenapa Yin bekerja kepada Trance. Yin pun mengatakan jika ia dibayar lebih besar oleh Trance. Di saat semua tim sudah berkumpul, hanya tersisa Barney, yang masih berbaku hantam dengan Stonebank. Mendengar semua tim memanggilnya, tiba-tiba Barney ngamuk, dan berhasil mengalahkan Stonebank. Pada saat bersamaan, baterai penghalang sinyal habis, dan bom C4 pun meledak, yang membuat Barney bergegas naik untuk menyelamatkan diri. Mengira jika Barney tidak selamat, mereka pun sedih. Namun secara tidak terduga, tiba-tiba Barney muncul dari balik asap, yang membuat mereka semua senang. Sembari membujuk tim untuk menariknya naik, mereka segera pergi dari sana untuk pulang. Setibanya di bar, terlihat mereka sangat senang merayakan kemenangan. Terlebih lagi ada Caesar juga yang telah pulih dari komanya. Sedangkan anggota baru, terlihat nampak senang, karena mereka sudah memiliki tato identitas The Expendables. Galgo yang juga ingin bergabung, membujuk Barney agar mau menerimanya. Tak sia-sia, ia pun diterima oleh Barney, hingga membuatnya nampak senang. Setelah itu Barney ditemui oleh Luna, dan ia berterima kasih karena telah peduli terhadap mereka. Melihat jika Trance dan Yin nampak romantis, Barney pun menemui mereka untuk mengejek. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan tim baru yang kompak bernyanyi, hingga membuat Barney nampak seperti ayah yang bangga. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke guys, itulah seluruh alur cerita film The Expendables 1 sampai yang ketiga. Untuk series yang keempat, sudah saya beritahukan di awal tadi, yaitu bulan September tahun 2023. Maka dari itu, ayo kita doakan supaya tidak ada lagi kendala-kendala yang bisa menyebabkan gagal tayang seperti tahun-tahun kemarin. Oke, sekian bacotan dari saya. Langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam Cukodak Becuko Tengah Duo.